Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah. Salah satu suasana yang lebih sering kita temukan di bulan Ramadan adalah bagaimana suasana seorang ibu bangun lebih cepat agar bisa menyediakan hidangan untuk suami dan anaknya. Bagaimana suasana seorang anak yang bersusah payah melawan rasa ngantuk dan malasnya. Bagaimana suara sirine, suara kentongan dan suara seruan saling bersahut-sahutan agar kaum muslimin meninggalkan bantal empuknya, bangun dari kasurnya untuk melaksanakan apa yang kita kenal dengan ibadah sahur. Yang kemudian Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui bahwa sahur bukan aktivitas biasa Bapak Ibu. Bukan sekadar makan dan minum yang tidak punya arti dan tidak punya makna. Atau dengan kata lain, sahur bukan hanya sekadar agar kita kuat untuk puasa, agar kita tahan menahan lapar dan dahaga. Sahur bukan tentang itu saja. Sahur memiliki sekian banyak keutamaan, hikmah dan fadilah. Inilah kemudian yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Keutamaan-keutamaan dalam ibadah sahur. Tapi karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu yang saya miliki, pada kesempatan ini saya bahas 5 saja dari sekian banyak keutamaan ibadah sahur. Yang pertama Bapak Ibu, yang jelas dengan melaksanakan sahur berarti kita mengikuti sunnah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa kata baginda Nabi, tasahharu walau bijar'atin min ma'in. Hendaklah kalian bersahur meskipun hanya seteguk air. Jadi sahur Bapak Ibu bukan sekadar untuk menguatkan badan, bukan pula untuk sekadar bangun lalu makan, tapi dengan kita sahur, kita sudah mengikuti suri tauladan dari manusia yang harusnya kita jadikan pedoman dalam setiap sendi-sendi kehidupan, yakni baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Bapak Ibu yang berbahagia, sahur mengandung keberkahan. Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Yang artinya, sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu mengandung keberkahan. Jadi sahur itu Bapak Ibu mengandung keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi insyaallah kalau kita sahur, kita akan dilimpahi berbagai kebaikan. Yang ketiga Bapak Ibu rahimakumullah, sahur adalah pembeda dengan puasanya ahli kitab. Jadi sahur Bapak Ibu menjadi pembeda antara umat muslim dengan Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fasluma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar. Yang membedakan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Jadi sahur ini Bapak Ibu rahimakumullah merupakan ciri khas puasa kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan puasanya ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Yang keempat, keutamaan daripada ibadah sahur adalah Allah dan malaikat bersolawat untuk mereka yang sahur. Sebagaimana sabda baginda Nabi,
as-suhuru aklatum barakah fala tad'uhu walau ay yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Yang artinya sahur adalah makanan berkah, maka jangan kalian tinggalkan walaupun salah seorang dari kalian hanya meneguk seteguk air, karena Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang makan sahur. Jadi luar biasa Bapak Ibu fadilah dan keutamaan daripada ibadah sahur. Allah dan malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang makan sahur. Maksud solawat dari Allah untuk orang yang sahur, salah satunya adalah Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang sahur. Sedangkan solawat dari malaikat adalah doa dan permohonan ampunan kepada Allah untuk orang yang makan sahur. Yang kelima Bapak Ibu, keutamaan daripada ibadah sahur adalah dengan sahur, dengan bangun sahur, seseorang berkesempatan untuk beristighfar di salah satu waktu yang mustajab, mengikuti kebiasaan orang-orang yang bertakwa sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun, dan mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Jadi dengan sahur Bapak Ibu, kita punya kesempatan untuk bangun tahajud, berkesempatan untuk berzikir, beristighfar dan lain sebagainya. Di luar Ramadan sulit mungkin bagi kita bangun sebelum subuh. Jadi dengan kita sahur, kita biasakan diri bangun di sepertiga malam, yang mana sepertiga malam ini adalah waktu yang mustajab. Hadirin rahimakumullah. Itulah 5 keutamaan ibadah sahur. Tentu masih banyak lagi keutamaan sahur yang tidak saya sebutkan di atas. Semoga Ramadan ini kita bisa mendapatkan banyak berkah ibadah sahur. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.